Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azriul Putra dari kelas I NIM 2020-177. Moto hidup saya, jangan pernah menyerah dan harus terus selalu berusaha. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang penguasaan tanah terlantar di Desa Kabupaten Tegal oleh Sujito dan Muhammad Paunrindra Eka Satya. Jurnal Dinamika Hukum Vol 19 edisi 1 Januari 2019 ISSN 2407 6562 PISNN 1410 0797 Jurnal Tereditasi SK nomor 21 garis miring KPT garis miring 2018 disusun oleh saya sendiri Muhammad Azriul Putra NIM 2020-177 Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Pendahuluan, manusia dan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Menurut Wibawanti 2013, tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat strategis karena mempunyai dimensi yang luas meliputi sosial, ekonomi, dimensi budaya, politik, dan pertanahan serta keamanan. Akan tetapi masih banyak di luar sana yang tidak memanfaatkan dan mengelola tanah dengan maksimal. Padahal undang-undang telah melarang siapapun yang memiliki tanah tidak boleh diterlantarkan. Tanah dikatakan terlantar apabila memenuhi kondisi dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 apabila tanah yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka hak atas tanah yang bersangkutan dinyatakan dihapus. Lalu tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang akan dinyatakan putus. Secara normatif, hapusnya hak atas tanah dan putusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya serta keberalihan hak atas tanah kepada pihak lain karena tanah terlantar atau diterlantarkan dibenarkan dan sah menurut hukum di Indonesia. Dampak lain, penelantaran tanah juga menjadi terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial dan ekonomi masyarakat khususnya pada petani, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. Berdasarkan data penelitian oleh Direktorat Jenderal Pertahanan, Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Terbengkalai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pertahanan Nasional BPN pada tahun 2017 ada 4 miliar lebih hektar tanah terlantar atau terabaikan dari area yang dikeluarkan dari database tanah terlantar sebanyak 460 juta lebih hektar. Usulan peruntukan lahan terlantar dengan luas 1000 hektar lebih yang belum dikuasai dengan luas 3 miliar lebih hektar dari luas lahan terlantar yang terindikasi dari 4 miliar lebih yang ditetapkan sebagai lahan terlantar adalah 75.47,1943 hektar, kemudian yang belum ditetapkan sebagai lahan terlantar luasnya yaitu 1000 hektar lebih. Salah satu kasus pengabaian lahan yang dilakukan oleh PT Bujisari hak guna usaha atas tanah untuk usaha seluas 91,1.539 hektar terletak di Desa Cikura, Desa Danasari, dan Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, dan Desa Sumbaran, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Khususnya untuk yang ada di Desa Sumbaran, Kecamatan Jatinegara memiliki kurang lebih 24,1700 hektar lahan terlantar oleh PT Bujisari. Rumusan masalah. 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya lahan terlantar di Desa Sumbaran? Yang kedua, upaya apa yang telah dilakukan oleh kantor
pertanahan Kabupaten Tegal di tanah yang telah ditinggalkan. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi Tegal, kantor pertanahan Kabupaten, dan pengendalian lahan terlantar. Tujuan pustaka. Tanah yang diindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atas dasar penguasaannya dan belum dilakukan diidentifikasi dan penelitian. Sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh hak negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penugasannya. Menurut Maria S.W. Sumarjono mengatakan tidak mudah menetapkan tanah sebagai tanah terlantar. Hal tersebut dikarenakan untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar harus melihat beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, subjeknya adalah apakah perorangan atau badan hukum. Yang kedua, tanah pertanian atau bangunan. Yang ketiga, adanya kesenjangan dari subjek atau tidak. Yang keempat, jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah terlantar. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Untuk mengatasi masalah di atas, maka dilakukan penelitian dirancang dengan metode survei, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sumber utama penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tegal dan datanya diperoleh kemudian dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan model deskripsi analitis. Hasil penelitian dan analisis. Faktor penyebab lahan terlantar Desa Sumbaran, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal sebagai berikut. Yang pertama, luas permukaan tidak sebanding dengan pembudidaya yang luas permukaannya kurang lebih 24,1700 hektar yang hanya dilakukan oleh 40 orang pembudidaya saja. Tanah tidak bisa diolah diolah seluruhnya. Yang kedua, tanah yang dikuasai disewakan pada PG pangkah leasing lahan perkebunan ke PG. Yang ketiga, serangan hama tanaman budidaya terserang virus CVPD sehingga menghentikan kegiatan usaha perkebunan. Upaya yang dilakukan kantor pertahanan Kabupaten Tegal terhadap tanah terbengkalai menurut Indah, upaya yang telah dilakukan selama ini oleh Kabupaten Tegal kantor pertanahan pada lahan perkebunan yang tidak diusahakan meliputi yang pertama, mengarahkan pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan miliknya penunjukan. Yang kedua, melakukan pemantauan atas permohonan hak atas tanah. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap permohonan hak atas tanah sampai sejauh mana tanah tersebut penggunaan telah dimanfaatkan dan dioptimalkan. Yang keempat, melakukan inventarisasi indikasi lahan terlantar. Yang kelima, mengidentifikasi dan melakukan penelitian pada bidang tanah yang menjadi kriteria tanah terlantar. Dalam melaksanakan atau menerapkan aturan undang-undang tentang penguasaan tanah terbengkalai tidak semudah kenyataan. Masih ada kasus di lapangan yang menjadi kendala. Itu kendala yang dihadapi kantor pertahanan Kabupaten Tegal sebagai berikut. Yang pertama, pemegang hak tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, pemegang hak atas tanah tidak kooperatif. Yang ketiga, setelah itu tentang kendala yang dihadapi, Indra menyatakan bahwa kendala utama dalam mendisiplinkan lahan terlantar PT Gujicari adalah pemegangnya hak atas tanah tidak diketahui, sehingga kantor pertanahan kesulitan menghubungi pemegangnya hak atas tanah. Pada saat penelitian di lapangan, satuan tugas untuk identifikasi dan penelitian lahan terlantar di Kabupaten Tegal juga tidak menemui pihak perusahaan, pimpinan atau staf dan karyawan. Hanya aparat desa dan masyarakat yang kebutuhan pengerjaannya lahan pada saat itu bisa dihubungi. Jadi itulah tugasnya diidentifikasi kekuatan dan penelitian di tanah terlantar tidak dapat meminta informasi langsung dari pemegang hak atas tanah dan pihak terkait. Informasi yang diperoleh hanya sebatas pengetahuan aparat desa dan orang-orang kebetulan bekerja di darat. Menurut Indra 2018. Kesimpulan,
Objek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, hak pengelolaan, dan tanah yang punya dasar penguasaan atas tanah. Yang kedua, tanah tersebut tidak diusahakan dan tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya. Yang ketiga, oleh karena itu tanah harus dipelihara dan dijaga. Saran, mengingat banyaknya lahan terlantar di seluruh wilayah Indonesia, maka perlu adanya pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan dari pemegang hak atau orang atau badan hukum, pihak masyarakat sekitar, dan pihak terkait mengenai aturan hukum terkait tanah terlantar, dengan harapan memegang hak masyarakat sekitar, pihak terkait mengetahui apa saja yang diperbolehkan terhadap tanah yang dikuasai itu. Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.